bukan Oh, frekuensi. kalau gitu eksklusinya itu ada misalnya rasa dengki, ya itu eksklusi. Enggak, tapi kerusakan Gini aja, gen gitu kan Kak, bisa nggak punya eksklusinya? Kak Nana gini aja, Sampel yang Mel. Sekarang rusak kan gitu. di gen nampak tuh rasa dengki. Oh, Ayo, Nana, ya Nana. Allah, aku yang kukira Nana, Bang Boim Kak. misterius. Kak, gedein dikit lah Kak Nana. Kak, Gini. gedein dikit. Kak Dana buat gini aja bab 3 metodologi penelitian kan. Lagi. Udah. Nah, coba yang nggak nampak loh. ini kan desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, sama kayak kita kalau buat penelitian itu waktu penelitian, Kak, kan? coba. Iya, terus. Kemudian sampelnya, kriteria inklusi, kriteria eksklusi, kemudian besaran sampel, kakak buatlah rumusnya. Nah, kita belum ada dikasih rumus kan untuk sama si tikus kan pakai Ini Federer kan Kak? Kak, ini rumus Federer kan? Berapa kali karena kan pakai hewan. Iya, berapa Kenapa, kali Mel? pengulangan? Berapa kali pengulangan? Bawahnya berapa, Kak? Federer Bawahnya ini 5. Kan 5, kita bagilah kelompoknya gitu kan. Nah, 5 kali berapa gitu kan? Kak, Federer ini itu, Kak Nana, Federer ini bukannya untuk mencari berapa kali kita pengulangan, bukan? Enggak lah, sampelnya masing-masing kelompok, sampelnya. Kak, masing-masing kelompok. Iya, biasanya kalau nggak 5, 6, entah 7 itu, nggak salah. Iya, jadi kayaknya kalau kayak kedengaran kata Siti kemarin, jangan kita buat 5, kalau nanti ada yang mati atau ada yang outliers, kita bisa buang itu sampel katanya. Mungkin kakak minimalnya 6 lah. 7 ya. 7. Ya. 7 lah, 1 tikus 75.000. Berapa? Satu tikus 75.000, 1 tikus, Kak. Jadi belum makannya ya, Dut ya? Belum lah. Belum, tikusnya aja itu. Tikusnya, nah, belum makan. Maksudnya gini. Belum makan siang yang ngejar tikusnya. Maksud kakak gini, kita beli tikus sudah jadi, ada nggak dijual ya? Mana? Siapa yang mau nernakan tikusnya nanti? Ada, Kak. Yang ngerjain, Kak. Siapa yang mau memantau? Saya mau memantau. Ikhwan yang ini, yang beli tikusnya. Jangan kayak gitu, Mel. Nggak percaya kakak. Masalahnya orang itu bukan. Kalau di lab biologi itu udah ada kandangnya pun terstandarisasi secara baik gitu. Iya, Profsat kan. Lampunya segala macamnya jangan. Nggak bisa juga kita sembarangan. Di sana nanti, Kak. Apa? Kerja di MIPA. Kakak kerja di MIPA. Iya. Makanya bolak-balik nelpon Pak Saf. Minggu depan kami ke sana nanti, minggu depan kami ke sana, ya kan, Kak? Jadi gini kan yang diajarin Siti kan, kelompok harus ada kelompok negatifnya, kelompok positifnya. Jadi kan misalnya kakak tuh ngapain sama si andaliman, harus ada obat yang harus kita bandingkan juga. Misalnya kayak kemarin dia tuh pakai gambir, yang dibandingkannya adalah metformin, gitulah. Nah kakak misalnya mau kakak andaliman. Jadi kalau obes atau kolesterol kakak inilah penopibrat apa namanya, pokoknya yang obat-obat inilah, obat-obat penopibrat kan namanya kan. Nah itu aja, terus kita periksa markernya. Kakak masih nyontek apa, kakak sama-sama kan ini punya kakak dengan punya orang lain gitu kan. Nah kakak dapat literatur kalau si andaliman ini dosisnya 9, 18, 36. Nah, ini kakak belum tahu dosisnya seberapa gitu. Yang penelitian terdahulu, Kak? Ya seginilah dia, makanya kakak mau iniin. Jangan jadi kakak samain sama punya orang. Oh, jadi kakak dosisnya aja kakak bedain ya? Kita geser, iya. Kakak harus berpatokan dulu hasil dia berapa dibilangnya efektif. Dari situ kakak titik kakak mau naik turunnya. Jadi misalnya dia hasil efektif ya. Ditetapkannya dari penelitian dia bahwa dengan 18 mili itu yang paling efektif menurut dia. Jadi kakak bisa naik
Misalnya 18 di titik 28 atau 36 atau turun ke bawah sekali atau 2 kali gitu. Jadi harus berdasarkan jurnal yang kakak yang kakak baca. Jadi kalau kata kakak kemarin diskusi sama Kak Yunita, jadi misalnya gini, nah ini ada penelitian orang lain nih di luar katanya, kita baca gitu kan, kita modif, itu udah bisa, nah kita buat sebagai suatu apa kita, dia bilang model. Jadi ini kayak penelitian kakak nih, modelnya. Jadi penelitian ini udah dilakukan di luar. Nah, komodifikasi aja, apakah cara pembuatannya, cara ininya, udah bisa kok ambil. Jadi kita kan nggak terlalu cemana kali kan, nggak terlalu susah kali. Cuman kita pandai-pandai kau aja katanya. Tapi gitu. memang Kak, betul juga kata Kak Meli, Kak. Hati-hati juga kalau misalnya sama nanti bisa jadi plagiat, Kak. Hati-hati juga. Ya itulah makanya diubah dosisnya. Kita modif, tapi kita harus menemukan sesuatu yang baru dari pathway yang kita periksa itu, gitu misalnya dari penelitian orang ini, berarti dia pathway-nya masih baru gitu. Bahwa komprehensif S3 ini katanya nggak apa-apa, orang udah pernah periksa, tapi kita punya sesuatu yang orang belum ceritain, misalnya pathway. Jadi dari jalur aja ada yang kita jumpa satu, kayak kakak rencananya. Dari sequencing misalnya ada yang orang belum ceritakan dari deretan sequencing itu udah novelty. Kalau misalnya kayak aku belum beli kerjaan di Tikos bisa juga tuh Kak ya? Hah? Bisa. Kalau kayak aku kan melakukan suatu. Ribetnya nanti kau. Cuman kan Dut, kalau kita mengerjakan baru kita, yang kesulitan kita nanti adalah di discussion. Itu yang paling sulit. Contoh kayak kakak kemarin lah kan, hipoksia inducible factor itu agak jarang lah kakak temukan ininya. Itu yang agak ribet gitulah, itu aja sih, nggak ada mas. Kalau bisa kita pandai mempertahankannya atau gimana, ya udah. Ya, kalau belum banyak itunya lebih bagus malah Kak, gampang. Memang tapi nanti. memang jadi gampang kakak publishnya, cuman kesulitan kita ketika buat discussion, Iya memang. Kak, pengalamanku ya, waktu aku spesialis dulu kan aku bikin ini sendiri tuh. Seharusnya novelty sih. Ya, itu kan aku bikin macam line sendiri atau apa segala. Maksud aku sebenarnya kalau kita dari penelitian itu hasilnya bisa kita compare gitu. Maksudnya apa sih yang baru dari penelitian kita. Terus nanti ya penjelasannya yang penting. Saya kan juga waktu dulu tuh banyak kali tuh yang nanya tuh tentang itu kan. Apa namanya, yang penting kita bisa mempertahankan kenapa itu ada di situ gitu loh. Misalnya kalau aku kan kemarin kan misalnya struktur anatomi di fossa pterygoplatina gitu kan, itu aku bisa mempertahankan karena memang dari semua itunya memang kalau kita lakukan itu memang tidak ada masalah dengan itu gitu loh. Jadi misalnya untuk menembus daerah itu gitu loh, daerah mana yang paling aman gitu kan. Dari literatur memang nggak disebutkan benar daerah yang aman gitu loh. Tapi dari situ kita punya justifikasi. Oh, pembuluh darah itu biasanya kayak gini. Oh, sarafnya itu biasanya kayak gini. Jadi sebenarnya waktu penelitian awalnya itu aku juga nggak nyangka bahwa akan menemukan seperti itu. Karena apa? Karena aku cuma hanya melihat struktur ininya aja, pembuluh darah sama struktur sarafnya yang ada di situ. Makanya memang jangan kalau mau gampang ya itu polimorfisme, itu gampang kan polimorfisme kan. Beda satu gugus nukleotida aja udah novelty namanya. Ya betul. Maksud Kak Nana, bagus, jurnal akan menerima kita dengan cepat. Yang membuat Kak Nana kita sulit menuliskannya karena kita kan literatur kita masih sedikit. Nah itu, tapi setelah kita tulis, jadi artikel, cepat kali diterima tulisan kita itu. Agak kerja keras lah kita sedikit. Kak Nana. Oi. Coba kakak preliminary, ada nggak yang bisa komponen yang misalnya kakak uji cobakan nih ke tikus yang tadi. Terus ada bagian yang jadi kunci bahwa ini akan memberikan efek, itu coba kakak cek komponennya. Mungkin aja belum ada. Sebenarnya ini masih dilakukan di luar kan, di Korea lah. Katanya andalimannya di Korea banyak, tapi jenisnya berbeda dengan punya kita. Misalnya kan
di sana itu andalimannya jenisnya familinya famili Vira gitu. Di sini familinya famili Meli gitulah. Itu aja udah bisa berbeda kata Kak ini kan, kata Kak siapa, kata Kak Yunita. Efeknya kan tentu berbeda nah katanya. Jadi dia nanti kita bandingkan sama dia itu efek di apa yang famili dia di sana itu mempunyai efek seperti ini. Nah, bagaimana famili yang di sini efeknya? Nah, gitulah kan. Nah, di Cuman sana Kak, itu kan yang tergantung udah dia dari isinya. Berarti kan andaliman Kakak harus Kakak tahu tuh isinya apa aja. ya, kan udah dapatlah literatur isinya apa, kan gitu kan. Udah, misalnya dia memeriksa pathway dari diferensiasi dari si pre-adiposit menjadi adiposit. Jadi intinya dia memeriksa proses lipogenesis gitu kan. Nah, lipogenesis ini mempunyai banyak jalur gitu ya kan. Nah, di sini yang kakak yang kakak lihat bahwa dia memeriksa andaliman ini menghambat proses diferensiasi dari pre-adiposit menjadi adiposit. Adalah marker yang dia periksa. Nah, yang mau sementara proses lipogenesis ini jalurnya ada 3 jalur gitu loh. Jadi dia misalnya yang dia hambat jalur pertama. Nah bagaimana dengan jalur kedua jalur yang lain ini prosesnya kan jadi masih banyak marker Mel. Ngerti maksud kakak? Tapi kan Jadi, markernya udah tahu kan orang Kak. apa? Marker yang diperiksa. Uh-uh. Udah kakak tentukan kan markernya apa-apa aja. Udah. Maksud Meli kan di andaliman ini kan ada kayak troponin gitu-gitu kan komponennya kan. Saponin, flavonoid kan gitu kan. Saponin itu sering kali gue dengar itu, saponin itu kok di S3 lagi populer tuh ya, memang saponin kalau ya. Kalau herbal itu. Saponin itu ya. Samponin. Samponin. Kayak semalam itu lagi kan. Sebenarnya kakak bingung nengok si Enrika itu. Makanya sebenarnya Kak, kalau S3 ini, betul kata Dokter Putri sebenarnya, kita harus buat penelitian pendahuluan dulu. Maksudnya, ibaratnya preliminary. Memang harus lah. Apa sih yang terjadi gitu loh. Kalau kita langsung mulai penelitian gini langsung, kita macam, macam 50-50. Kadang bisa berhasil, kadang enggak gitu loh. Karena kan kita tes ombak lah intinya, tes ombak gitu loh. Tapi aku nanya lah, belum terlalu ngerti preliminary itu. Apa sih proses singkat preliminary? Misalnya gini, kayak Nana ini kan tikusnya katanya 6-7. Apakah 2 tikus langsung dia coba olah datanya, disajikan gitu? Gimana, Ija? Gini maksud Nana, preliminary itu kita coba nih tikus gitu kan. Enggak. Kalau Kak Nana lah ya, rencana kakak lah ya. Ini rencana Nana mencoba ini kan gini. Nana ambil satu marker gitu kan. Nana coba kan tikusnya jadi obes. Misalnya markernya si menjadi gemuk ini ada 3. Satu dulu Nana periksakan Bang. Gitu rencana Nana. Gitu bisa kan Mel? Kak, harus semua yang kakak mau coba harus kakak periksakan. Karena
Kalau nanti ternyata enggak ternyata setelah, misalnya kakak cuma periksa interleukin nih, padahal di ujung penelitian kakak nanti kakak harus periksa interleukin 6, TNF alfa atau interleukin 10 gitu kan. Tapi kakak cuma coba interleukin 6 misalnya. Nah ternyata TNF alfa atau 10 ini ternyata nggak efektif, nggak ada signifikansinya di situ, sayang lah uang kakak. Jadi gitu dari preliminary ini kakak harus mencobakan sesuai dengan itu kakak. Jadi sesuai dengan yang kakak rencanakan. Miniaturnya lah ini ceritanya. Preliminary masalahnya masalah yang jumlahnya sedikit ya Mel. Masalahnya Kak Meli. Kak Meli. Jadi kan kita kalau mesan reagen itu nggak bisa kita mesan reagen tuh setengah-setengah. Kita harus mesan tuh full. Dan kalau kita pesan full itu kan itu harganya. Ya itu 6 bulan Kak, apanya Kak, efektivitasnya. Nunggu kan kologiumnya takutnya nanti udah ini warnanya udah hilang dia, pas satu dicoba berikutnya udah nggak berwarna lagi. Nggak mesti. Kologium itu kita nggak mesti. Jadi misalnya setelah kita ujikan nih, kita tes sesuai yang kita. Nah kalau udah oke, kita bisa langsung. Ini kan. Bisa lanjutkan, nggak mesti nunggu. gitu. Ya kologium itu Sahnya kalau itu, kita bisa Aci, mempertahankan itu kualifikasi kan udah ya. dokter ini, dokter Putri. Oh jadi bisa langsung kita mainkan itu? Bisa. Oh iya. Nggak bisa. Gini, kan sebenarnya yang paling susah dari penelitian ini kan nanti kalau misalnya masalah ethical clearance. Nah, yang nggak boleh kita mulai duluan itu kan kalau ethical clearance-nya nggak keluar kan gitu. Kalau sama ini bisa ethical clearance-nya apanya udah nggak ada masalah kita keluar karena ditakutkan ada hal-hal yang nggak disetujui gitu kan Dut. Iya. Jadi harus EC dulu keluar. Tapi sebenarnya dari penelitian kakak yang sering, Kak Nana juga pasti sering, kita main duluan aja kan Kak, karena kita yakin aman-aman aja yang kita teliti, gitu kan Kak? Sebenarnya ethical clearance itu kan kalau bermasalah kepada manusia. Kalau misalnya kepada hewan kan nggak terlalu hebat. Ada juga loh, ada juga ethical clearance-nya. Ada ethical clearance MIPA-nya ada juga itu. Ada, cuman nggak begitu bermasalah, Dut. Iya, nggak pernah yang aneh-aneh kayaknya. Ini kan RCT kan, RCT ya tikus mati ya biarin aja gitu ya kan. Makanya kalau misalnya aku kan misalnya ini penelitiannya kan cuma ngambil darah doang gitu loh, ngambil darah terus ini. Jadi nanti aku bisa berdalih kok ethical clearance itu data sebelumnya. Jadi makanya aku mau bikin lab itu supaya nanti datanya itu udah ada bank datanya di situ. Jadi pencatatan sudah ada. Jadi aku macam retrospektif gitu kan. Kalau tapi bisa kita kerjakan sekarang aja, gitu loh. Ya kan? Tinggal olah-olah udah, tinggal maju aja ya kan. Iya. Kalau bisa kerjakan sekarang ya kan, nah siapkan. Tiba-tiba udah siap semua datanya. Tapi memang preliminary itu perlu daripada kayak Bang Erjan ya kan. Gagal penelitiannya. Lebih bagus kan preliminary itu kan pakai apa namanya talenta. Kalaupun gagal kan tetap apa yang penting udah ada ininya gitu loh. Cuman Walaupun gagal kita bisa publikasi walaupun kalau talenta gagal. kan kalau talenta itu prinsipnya kalau kau misalnya udah majukan penelitian itu kok nggak bisa masukkan itu jadi penelitian S3-mu. Kau mesti itu udah tes ombaknya Bang. Makanya gue bilang itu dia semua ya kan. Mau kita ambil baru untuk S3. Boleh kayak. Jadi misalnya talenta Dudi nih. Dudi cuma periksa satu aja variabelnya. Nah, itu udah bisa masuk ke itu kalau dia nyangkut tentang judul kita, bukannya gitu. Udah bisa kita jadiin salah satu. Karena kan peraturan yang baru sekarang, 4 kali kita publish di jurnal internasional, kita bebas ujian tertutup. Iya. Itu udah contohnya Kak Ita. Dari hasil jurnal. Kak Ita itu dia nggak ujian tertutup karena dia udah publish di 4 jurnal internasional sebelum dia ini. Jadi langsung terbuka. Jurnal India, jurnal Bangladesh, jurnal Pakistan ya. Mel, di hasil penelitian dia itu juga ya Mel? Iya, tapi ada nyangkut-nyangkutnya. Jadi kayak Meli misalnya kan Kak, MRSA. Boleh Kak, misalnya jurnal India, Bangladesh, jurnal apa Pakistan, yang jurnal penting Eropa loh. Timur.
Oh iya. Q berapa, Mel? Mel harus Q berapa, Mel? Nggak ada keharusan sih, Kak. Cuman harus fokus ya Q1, 2, 3 kali lah ya. Kalau kayak gitu gampang lah. Kalau kayak gitu gampang lah. Kalau nggak harus ininya, asalkan jangan diminta Q1. Mampus kita Q1. Kalau cuman jurnal kan fokus aja kan banyaknya. Kalau dokter kan orang itu ngejarnya tuh Q1 sama Q2. Q itu, Kak. Iya. Itu kepentingan profesor. Biaya publishnya yang serem. Kalau Q1 itu biaya publish bisa sampai 30 atau 40 juta. Lo ada lo yang nggak bayar Q2. Saya, Kak. Nah, saya masuk jadi kan kalau dulu kan. aku di pengalamanku dari di UI itu, sebenarnya Kak, sebelum penelitian Kakak selesai, Kakak udah bisa publish loh, Kak. Memang iya. Sama Kakak. Makanya sebelum keluar itu, misalnya Kakak ada 7 nih, misalnya ada 5 misalnya kan, 3 ekor tikus sudah ini, Kakak bisa publish loh gitu. 1 atau 2 bisa publish. Iya, betul. Nanya, tadi misalnya kan kalau dalam penelitian dari metodologi hitung sampel tadi kan 7 misalnya. Tadi Piza bilang 2 atau 3 udah bisa. Kayak mana ngolah datanya sementara sampelnya belum mencukupin? Bang, preliminary. Bang, nanti disebutkan di situ bahwa tes ombak. Bukan, maksudnya disebutkan bahwa ini penelitiannya masih berlanjut gitu loh. Jadi kita hanya mempublikasi hasil penelitian yang sudah ada di situ. Iya, betul. Ya. Sip. Tapi sering publikasi kok, sering publikasi di Facebook, nggak apa-apa itu ya? Apa? Facebook lah, Bang. Hah? Terus sering banyak orang publikasi USU di Facebook, itu kan beberapa kali publikasi. Mana ada publikasi? Iya. Maksud si Dundi, Kak, publikasinya dia share di Facebook, gitu kan, Dut? Iya, sering itu kan nggak payah tuh kan, nggak banyak, nggak ribet. Jadi gini sebenarnya, kalau memang kita belum pernah lah ya publikasi kan, kalau Alfiza, Dudi kan mungkin. Jadi sebenarnya ada tuh suatu apalah namanya, kita buat prop reading-nya, dia yang atur prop reading-nya, kemudian dia aturnya bahasanya, ada itu. Kak Nana tuh pernah kemarin iseng-iseng, itu punya yayasan Pak Gea ya kalau nggak salah. Kita kalau cuma buat prop reading, dia yang periksa kan, bayarnya cuma 1 juta. Nah, itu jadi maksudnya kan kalau kita udah pakai prop reading, udah apa, kalau kita belum pernah publikasi, kan nanti kan jurnal akan lebih gampang menerima kita. Kita ini aja minta tolong aja dulu. Kak Nana, apa Mel? Kita pakai jasa itu pasti dia langsung untuk sampai publish kan? Nah, Kakak kebetulan kemarin, kalau sampai publish itu dia susun-susun agak mahal, Mel. Kakak kemarin cuman pengen aja gimana sih bahasa Inggrisnya, kalau bahasa ini untuk ke publish, itulah Kakak kemarin kena 1 juta. Habis itu nggak pernah lagi. Kita baca-baca aja jurnal, oh ya udahlah, gitu aja kan. Ini kita nanti ada kuliah ya? Ada. Nanti siang, nanti sore, nanti pagi ada kuliah? Jam berapa? Ada kuliah? 9. Jam 9. Oh, masih lama kok. Putri. Kan Cuma 1 les aja ya? Iya, Mel. Iya, Kak Putri aja, Kak Uti aja, Dokter Putri aja. Kak Uti. Kita. Di Kak Mutiara. Sebenarnya lagi, dari ini pun kita bisa upload tuh dari komputer, Grammarly. Jadi kan tulisan kita itu kita masukkan ke itu apa namanya? Translate. Mesin itu udah cantik. Udah cantik ini kita, tulisan kita udah dikoreksinya, Inggris kita, spasi kita. Nah, itu lagi. Nah, Grammarly aja. Turnitin lah satu lagi. Itu Kakak nggak pandai, itu gimana? Meli punya? Beli, Meli nggak punya. Si Cacanya yang dia dari kampusnya dibuka Turnitin setiap mau submit jurnal dia, buka Turnitin kampusnya gitu aja. Kalau kita kayaknya harus beli, Kak. Terus kalau nggak pandai, aku punya pengalaman. Jadi pengalaman gini, kalau tulisan kita kan bahasa Indonesia itu kan, aku cuma pakai Google Translate,
Itu udah bagus, tinggal perbaiki dikit. Beda dengan misalnya tulisannya bahasa Inggris, kita translate ke Indonesia, itu amburadul. Memang, makanya kan Bang, udah ke Google Translate, Abang masukkan lagi ke Grammarly, sehingga makin mempercantik tulisan Abang. Jadi nanti otomatis spasi-spasi Abang pun dia perbaiki. Oh ini salah nih spasi kau. Itu tuh, ya, nah, makanya. itu aplikasi atau apa itu Grammarly? Aplikasi nggak berbayar, Grammarly namanya, Grammarly. Grammarly. Oke, sih. Abang upload aja, abang download aja. Ya, kasih nah. Ya itu. Dan kakak sejak punya Grammarly itu nggak pernah lagi, cuma sekalinya kakak pakai proofreading-nya Pak Gea itu. Nggak pandai-pandai kali nih orang itu, samanya kayak kita. Kakak nggak kakak aja, cari duit aja nanti, cari duit ya. Cari duit. Kakak turnitin kan sebelum publish berarti. Kakak itu kemarin adalah masuk ke F1000 kan. Nah, F1000 itu katanya kakak itu turnitin kakak lebih dari 29. Jadi sebenarnya kalau jurnal itu yang paling mau dia 20. Nah, terakhir kakak tengok F1000 ini mahal kali bayarnya $1.500. Nggak mau lah, aku larilah ke tempat lain. 20 itu termasuk Mel. Iya, tapi yang Grammarly itu ada kawan kan di Auckland, baru ngambil PhD kemarin. Dia bilang suruh ngeceknya pakai itu tuh yang saya sharing di itu Grammarly. Itu ya? Oh ini ya Mel, ini ya Ra. Iya. Inilah yang punya Kak Nana. Ya ini dia. Oke Kak. Iya, jadi nanti masukkan aja ke situ, dicantikinnya tulisan kita, spasinya. Ini salah nih bahasa Inggrisnya, gitulah dia bilang. Dia terkoreksi secara otomatis. Turnitin itulah kakak yang belum punya. Mahal itu turnip itu turnip. Turnip namanya kan? Jadi Kak, karena habis dari Google Translate terus dimasukin lagi ke sini gitu ya Kak Nana? Ini misalnya kan Ira kan lagi nulis nih, udah Ira Inggriskan lah, Ira itu mau pakai Google Translate, mau segala macamnya. Ira masukkan ke Grammarly. Nah, di Grammarly inilah nanti dikoreksinya. Ini kita tulisan kita gitu. Ini harus ada pakai underscore misalnya gitu. Jadi Indonesia nanti tulisan kita jadinya. Berapa? Nggak bisa bahasa Indonesia langsung kan? Dia harus Inggris dulu. Nggak kenal dia. Dia bisa langsung. Tapi bisa lah, lumayan lah itu. Inggris kok salah katanya. Jangan apa kali ya, jangan jeblak kali bahasa Inggrisnya, one apa segala macam. Gini, kalau seandainya turnitin itu mahal, kita beli per kelompok aja. Mahal kali ya Mel ya. Bayarnya itu kok nggak salah per bulan tuh per tahun itu ya, bukan macam apa? Enggak. Mahal itu Kak. Dia universitas yang beli itu tuh. Universitas itu yang beli, bukan kita yang beli. Ya? Iya, level usuh. Dud, iya, nanya Bang. Kenapa Bang? Jadi aku kan belum di awal-awal kemarin kan nggak punya SPSS. Aku coba sama anakku bisa coba, tapi kan aku pakai Mac. Memang nggak bisa. Apa solusinya, Bud? Aku pakai yang 24. 24 atau 23? 24 punya aku. 24 bisa. Beli. Enggak, gratis. Pakai Mac? Gratis. Pakai Mac. MacBook. Bisa, Yud. Bang, pakai Mac memang harus beli ya, Bang. Makanya ya aku kan bisa Bang gratis. Gratis. Ajarin Siti baru masuk Siti tuh. Siti Saripa baru masuk. Ada aku dari PPDS. Di downloadnya. Bangun kesiangan katanya, ketiduran. Siti tiduran dia. Capek kali dia Siti. Gimana nih lanjut kita? Apa Siti ini? Dia baru bangun ini. Masuklah. Lanjut aja dikit. Sama Bang Dudu. Iyalah. Mumpung saya waktu kita kan jam 9 aja. Iya. Sebenarnya cakap-cakap gini juga kita nambah pengalaman, nambah ini juga, masukkan juga, oh gini gitu. Teringatnya memang mahal lah turnitin. Mahal itu Kak, itu mahal ya. Kalau enggak, itu untuk apa? Untuk apa? Universitas yang beli. Kakak pula yang beli itu pribadi.
Institusi yang beli itu. Sebenarnya kan, kenapa Dut? Institusi yang beli itu, institusi. Nggak salah berapa harganya ya? 40 juta ada berapa kok nggak salah kata Pak Ridwan ya? Lupa pas Kalau Menteri bilang. 40 juta, sayang kali. Kok nggak salah ya, 40 juta untuk setahun atau untuk sebulan. Dia kan universitas itu. Level-level apa? Macam kita beli Zoom untuk berapa untuk departemennya kayak gitu-gitulah. Dut, nanya lagi, Dut. Kenapa, Bang? Yang SPS itu dari PPDS atau kau download sendiri? Mana mau aku tuh sih cari PPDS, saya suruh cari. Orang itu nyarinya kan, Terus? orang itu jago hacker-hackernya. Ya orang itu nggak beli, memang nyari dari internet. Macam mana caranya? Yang versi lama memang 23. Tapi terus dipindah ke Mac aman, nggak masalah ya? Ya ada juga dibuatnya gitu expired, tapi bisa dipakai. Oh gitu, ya. Nah, bisa dipakai, bisa diolah datanya. Sebenarnya kalau SPS lebih enak pakai komputer memang kan daripada Mac. Kalau SPSS yang asli, dia kok nggak salah bayar dia. Kita bayarnya tuh per bulan atau per bulan bayar tak berapa gitu katanya. Jadi $80 atau berapa nggak salah. Ada lagi uang premannya, kok nggak salah. Kalau yang baru ini, kalau untuk Mac ya, yang lain nggak tahu. Kalau Mac kan semuanya harus bayar Mac. Word aja bayar 2 juta kalau Word. Pakai ke maternal ya. Aku sendiri yang ketinggalan. Jadi kita mulai nih. Siapa ngajar? Siti udah masuk itu. Siti. Sama-sama lah kita ngajar, Arfiza juga. Dia bisa ngajar kan. Awak ini apalah. Apa? Arfiza bisa. Mana Kak Siti? Nggak ada ya? Tadi nggak masuk dia. Oke Kak katanya. Buka dulu, buka dia. Ya, dia buka dulu ntar. Apa dulu lah buka dia. Oh iya, dia baru balas WA. Ini nggak pernah ikut kita Bang Rija ini, nggak pernah ikut Rija Rifani. Tidur masih capek kali Bang. Praktek sampai malam. Pula capek sampai malam. Jam 1 juga yang pulang. Jam 12 jam 1. Di rumah belum lagi mandi-mandi coronanya lagi kan. 3 kali mandi. 3 kali mandi ya Bang? 1 malam? Ya lagi praktek sekali. Sampai rumah masuk kamar supir sekali. Baru masuk kamar sekali lagi. Hah? Ya iyalah. Kalau nggak gimana? Aku sama anakku tidur sama. Maksud gue ya sekali aja lah mandi di rumah Bang. Masa 2 kali mandi di rumah? Ya nggak bisa juga kita nggak tahu dapat yang belum memasuki area rumah dia udah mandi dulu gitu kan Dut? Iya. Aku di praktekku ada kamar mandi di atasnya. Aku mandi di situ. Baru mandi lagi di garasi kan. Makanya alhamdulillah nggak kena gitu. Karena kan orang-orang yang kena itu kan yang memang over, habis itu mungkin nggak bersih segala macam. Ya kan? Nggak anggap sepele. Kopi. Nah itu tuh, anggap sepele itu tuh. Bagus, Dudi itu bagus tuh. Paranoid, tapi memang kayak gitulah. Iya, memang kayak gitulah, Bang. Memang tiap hari udah sekarang kayak gitu. Makanya lama kali masuk kamar. Makanya kalau udah pulang malam itu udah ngantuk-ngantuk mandi kan. Jam 3 itu harus mandi juga. 3 kali mandi memang. Tapi ya nggak macam dulu lah. Kalau dulu kan paranoid kali. Setiap keluar rumah itu pasti mandi. Setiap keluar rumah pasti mandi. Memang iya, ke bank pun mandi kita. Setiap pulang ngantri dari bank itu lagi wajib kan. Mandi. Kalau bank, jangan di kebun ini aja, keluar kebun, keluar rumah, mandilah. Itulah ininya. Aku kalau masih di rumah, kalau masih lingkungan rumah enggak, tapi kalau udah keluar jumpa sama orang agak lama terpapar mandi memang. Iya, harus itu memang betul. Memang itulah obatnya. Tapi kan udah menurun ya, angka kematiannya udah menurun kan? Udah nggak ada lagi yang mati, tinggal pilek-pilek aja semua udah aku tengok. Udah nggak ada lagi meninggal. Terakhir kami ada kena Dr. Pahdi sama istrinya dirawat, tapi kayaknya udah bagus aku lihat. Pahdi apa? Itu ya, udah bagus. Iya, udah bagus. Dia sempat gawat juga itu kalau salah bininya tuh.